saudaraku yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming, Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Selagi sama-sama kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Kau kasihi, kami datang membawa pengakuan kami pagi ini. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang besar dan luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari Mazmur 22 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak,
minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Ia telah melakukannya. Amin. Puji nama Tuhan. Teman beribadah, Tuhan berkati kita semua. Saya yakin setiap kita kumpul dalam ibadah seperti ini itu adalah momentum. Amin. Ya, jadi pagi hari ini saya sangat berharap kita ada di ruangan ini bukan karena kebiasaan, gitu ya. Tolong kasih tahu sebelahnya dulu, jangan karena kebiasaan. Ya. Ya. Karena setiap hari Minggu itu selalu berbeda-beda dan saya percaya hari ini bisa jadi Roh Kudus lawatannya lebih kencang dari minggu kemarin, gitu ya. Jadi bukan karena tamu atau apa, bukan. Tapi saya yakin kalau Anda sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Anda pulang tidak akan sia-sia. Coba kita berdiri sama-sama. Kasih tos kiri kanannya, jangan salaman, tos saja. Oke. Saya ajak saudara sama-sama memuji Tuhan bersama-sama dengan saya. Yuk kita semuanya. Kasih Allah tak berkesudahan. Tapi kita berdiri sama-sama. Yang bagi Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan.
sebelahnya bilang, hatinya seneng-seneng aja. Ya. Oke. Tuhan tahu mungkin yang datang hari ini lagi itu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Jadi coba bilang begini, aku harus bersuka cita. Apapun yang terjadi. Oke. Dengan sukacitaku menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian. Siapa dia? Nyanyi bagi dia. Semangat sama kurang kecil. Dengan sukacita, suaranya sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi dia. Saudara, karena memang saya mau ingetin ke saudara ya, surga nggak butuh khotbah, surga nggak butuh firman, amin. Yang butuh firman siapa? Kita yang butuh firman. Yang dibutuhkan surga apa? Pujian dan penyembah. Karena itu saudara bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Saya percaya, menurut saya sih, saya nggak, ini serius saya ngomong, tolong dengerin. Saya yakin belum tentu Anda dengar firman Tuhan, dengar khotbah sembuh, belum tentu. Tapi ketika Anda bernyanyi menyembah Tuhan, itu bisa menyembuhkan. Amin. Anda dengar firman belum tentu termotivasi, tapi ketika Anda nyembah Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan baru. Amin. Karena itu saya punya satu kata begini, punya satu pesan begini. Paksa dirimu berbahagia. Bilang, kasih tahu sebelahnya, bilang gini, paksa dirimu berbahagia. Bisa ya? Oke? Harus paksa. Memang untuk ngantuk, untuk apa sih ya? Saya kadang-kadang juga kalau nggak ada pelayanan pagi ya selesai doang, saya biasanya tidur lagi dan sebagainya. Tapi kita harus paksa diri kita berbahagia. Mungkin sedikit dari Pak Bambang dari ini coba.
Mari saya ingin sekali lagi sampaikan tanganmu kepada Tuhan. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, bahagia, memuji Yesus selamanya. Selamanya memuji namamu, memuji selamanya, memuji namamu, selamanya memuji selamanya. Dahsyat Tuhan, amin. Seberapa banyak yang hari ini datang ingin berjumpa dengan Tuhan? Bisa lambaikan tangan saudara. Let's go. Karena saya mau kasih tahu, orang berdoa belum tentu ketemu Tuhan. Orang baca Alkitab menurut saya belum tentu ketemu Tuhan. Orang datang ke gereja belum tentu ketemu Tuhan. Lalu ada yang bilang begini, wah kalau gitu ya nggak usah ke gereja ya. Makin nggak ke gereja, makin nggak ketemu Tuhan. Alkitab bilang orang yang bisa ketemu Tuhan, orang yang mencari Tuhan. Bisa bilang amin? Kasih tahu sebelumnya, cari Tuhan sungguh-sungguh. Let's go. Oke? Satu lagu lagi sebelum kita duduk, saya ingin ajak kita merayakan. Karena memang peristiwa Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, itu sebetulnya peristiwa kemenangan, bukan peristiwa kekalahan. Oke, ya, kita nyanyi lagu ini, nyanyian kemenangan. Kami menyanyikan kemenangan, bukan kekalahan dalam hidup kami. Bilang sama-sama, keselamatan dan kuasa.
dahsyat Tuhan. Kasih tahu sebelahnya, bilang gini, kalau nyanyi kayak gitu. Ya. Iblis dikalahkan oleh apa katanya? Kesaksian kita dan perjamuan suci dan anak domba. Saya tidak datang sendirian kali ini. Biasanya saya hanya datang bersama istri dan anak-anak, tapi kali ini ya ini menurut saya keluarga baru buat saya, gitu ya. Mereka orang-orang yang punya hati untuk melihat, termasuk para singers, orang-orang yang cinta Tuhan. Dan kemarin kami bersyukur bersama-sama karena merayakan ulang tahun dari beberapa mereka. 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah. Ya. Nanti minta tolong Pak Gembala mendoakan mereka yang berulang tahun itu. Jadi keluarga baru ini adalah orang-orang yang menurut saya di pemandangan mata saya, mereka cinta Tuhan. Mereka mau melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk Tuhan, gitu. Jadi lagu hidup ini adalah kesempatan, itu benar-benar mereka gunakan, bahwa selagi kita masih hidup, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Saya tidak berlama-lama, saya ingin mengundang Pak Thomas, gitu. Dia akan bersaksi bagaimana, mari Pak Mas, ya, akan bersaksi bagaimana cinta Tuhan. Mungkin sekaligus perkenalan tim kita. Shalom. Terima kasih untuk waktunya. Tadi lagunya bilang bahwa dengan kesaksian kita bisa membuka iblis. Kami datang rombongan cukup banyak. Kami namakan keluarga blessing, keluarga yang telah diberkati, dan semoga dapat memberkati orang banyak juga untuk semua pujian untuk Tuhan. Saya Thomas, juga ada keluarga Pak Jatri, ada keluarga Dodi, keluarga Okta, dan juga keluarga dari Jakarta juga ada, untuk Oma juga. Terima kasih kalau kami boleh berkesempatan diizinkan untuk kesaksian tentang kami lebih dahulu Tuhan berkati, dan kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera selama khususnya saya keluarga dari desa di Bogor. Jadi bersyukur dari kecil, dari rumah kami dulu memang tempat kebaktian sekolah minggu remaja. Jadi disitulah saya mulai bertumbuh sampai pada akhirnya saya SMA. Terus Tuhan Tuhan tempatkan saya di sekolah pendidikan penerbangan waktu itu, tapi akhirnya saya tidak jadi penerbang. Saya singkat cerita, saya menjadi pengusaha. Jadi sebelum menjadi pengusaha, saya bekerja dulu sampai akhirnya umur 35. Saya bilang, Tuhan, 35 saya ingin berubah. Saya punya visi, 35 itu saya harus hidup mapan. Tapi saya memberanikan diri untuk menjadi pengusaha, tentunya dengan berdoa dulu sama Tuhan. Tapi setelah proses berlalu 35 sampai 40 tahun, mungkin sampai 42 tahun, itu proses dimana naik turunnya saya sebagai seorang pengusaha. Dari perusahaan bawah, kebetulan saya di bidang IT, jadi dari printer, komputer, sampai Tuhan pakai saya menjadi seorang pengusaha yang diberkati Tuhan. Tapi memang dalam kehidupan itu, saya mau bilang bahwa kadang di dalam dunia saya yang gelutin adalah saya tetap berdoa, tapi kadang saya juga tetap menggunakan cara dunia untuk berusaha. Saya dapat apa yang dunia kekayaan, berkat, itu semua sudah saya dapatkan, tapi ada yang nilai yang terhilang dari bahwa rasa damai itu kadang-kadang kalau kita menjadi seorang yang berhasil di dunia itu tidak salah, tapi kadang-kadang rasa damai itu hanya di titik kita punya uang. Nah, puji Tuhan, pada kesempatan berlangsung anak saya 2, yang pertama kuliah, puji Tuhan, dan satu lagi SMA, kebetulan satu sekolah dengan Pak Jatri anaknya. Jadi disitulah kita menemukan satu visi misi di keluarga Blessing, bahwa
semua proses hidup yang saya rasakan bahwa kebaikan Tuhan tuh sudah banyak buat saya. Dikasih, oh kamu mau lihat dunia, oh isi dunia ini. Nah, mungkin 3 tahun yang lalu kita ketemu, dan di situ adalah saat saya usaha di puncak-puncaknya, pegang puncak. Dan 3 tahun yang lalu saya diturunkan Tuhan sampai perusahaan saya tetap berjalan, cuman usaha-usaha saya yang dijalani kelihatannya dihempaskan Tuhan. Semua proyek yang sudah dikasih yang sudah berjalan dan sudah selesai ternyata diputarbalikkan, semua dibatalkan. Saat itulah saya berpikir, Tuhan ada apa ini? Pada saat saya ingin mendekat ke Tuhan, bahwa saya ingin lebih dekat untuk ke Tuhan untuk memperbaiki hidup saya, oh ternyata saya lihat ke flashback bahwa saya pada saat saya berhasil, saya diberkati, makanya masih 2 cara. Tetap berdoa hari-hari, tapi saya juga masih pakai cara dunia untuk berusaha. Disitulah saya melihat, oh damai sejahteranya berarti pada saya punya uang aja. Saya senang saya punya uang. Tapi pada saat, oh pembayaran belum datang, saya uangnya kurang untuk semuanya. Kadang saya, khususnya saya di pengusaha, sedih, wah bagaimana caranya? Putar otak kanan, kiri, depan. Tapi di sini saya belajar saat ini, saat saya sedang posisi benar-benar Tuhan hempaskan semua, saya memberanikan diri untuk tetap dan mulai bersaksi saat ini. Sekarang sudah 3 kali bersaksi di keluarga Besi, dan saya mulai mendapatkan damai sejahtera yang dulu pernah saya dapat untuk itu. Bahwa uang, memang kita butuh uang. Setiap orang pasti punya masalah. Saya juga punya masalah. Tapi bagaimana cara Tuhan selama hampir 3 tahun ini, saya belajar lagi bahwa damai sejahtera harus kita cari di dalam Tuhan. Seperti Taman Getsemani yang nanti firman dengarkan bahwa kita harus berjaga-jaga. Disitulah kita harus melatih diri kita untuk meredam keinginan kita dari dunia, untuk mencari Tuhan agar damai sejahtera yang saya rasakan sekarang ini boleh saudara juga rasakan. Puji Tuhan, saya dan istri juga mendukung dalam doa. Kita baca firman tiap malam, doa, sepakat. Bukan hanya sepakat dulu waktu awal-awal kita merasa down itu, sepakat, wah Tuhan cepat biar cair ini, biar semuanya proyek berhasil. Tapi lama-lama Tuhan itu lama-lama dia memberikan hati kepada Allah. Ternyata yang kita butuhkan adalah damai sejahtera pada saat kita susah, pada saat kita senang. Itu adalah kita diberikan damai sejahtera oleh Tuhan yang sejati. Mungkin saat ini saya mengalami, mudah-mudahan saudara juga ada waktu Tuhan. Saya merasa saat ini tuh dimudahkan sama Tuhan. Dan semoga pada saat akhir saya ke surga nanti juga tetap boleh diberkati Tuhan. Di dalam keluarga Besi ini saya merasa bahwa inilah komunitas kita untuk mempersiapkan diri ke depan. Kita semua punya waktu. Dan waktu itu tidak selamanya bagi saya adalah menggunakan dengan seenaknya di dunia ini, tapi kita semua waktu punya jam, dan bagaimana kita tiap waktu jam boleh kita rasakan berkat dan damai sejahtera itu. Jadi itu kesaksian saya. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama boleh merasakan kedamaian dan sukacita dari Tuhan yang sungguh-sungguh. Bukan hanya karena uang, kekayaan, keberhasilan, tapi damai sejahtera yang dari Tuhan, dan kita boleh berdampak bagi setiap orang. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Giatrix. Biasa teman-teman panggil saya Gia karena nama saya agak susah, jadi panggil saya Gia. Di sebelah saya ada istri saya yang cantik, namanya Ambon. Dia adalah, kami sudah menikah 22 tahun, dan dia adalah leher yang sejati buat saya. Saya lahir dari keluarga biasa-biasa saja, dengan papa mama dan adik-adik. Lalu saya dibesarkan tidak dengan kondisinya luxury, tidak dengan kondisi yang mewah, sehingga dalam otak saya dari SD
cita-cita saya bilang saya harus jadi orang kaya. Jadi orang kaya itu kan cuma satu ya tujuannya, cinta uang. Jadi kalau ada Bapak Ibu di sini yang kira-kira cinta uang, adu-aduan nama saya, mana yang lebih cinta uang. Jadi saya berkuliah jurusan akuntansi, semua saya hitung dengan sangat presisi. Kalau Bapak Ibu mau tanya, Pak, kalau Bapak seorang akuntansi, saya mau tanya berapa bayaran listrik Bapak di bulan Januari tahun 2005? Saya punya filenya. Lalu kalau ditanya bagaimana cara ngitung supaya tiap bulan duit cukup, tanya sama saya tahu caranya. Tapi itu yang menjebloskan saya menjadi seorang pemimpin. Kita bilang kita tidak boleh punya Tuhan dua. Yang pilihannya cuma Tuhan Yesus, Mama. Dan saya tipikal orang yang bisa menyakiti orang lain hanya dengan uang, termasuk istri saya. Makanya saya ajak dia ke Sianis sambil minta maaf. Kan lebih mudah ngasih tahu daripada minta maaf ya bapak-bapak ya, bener ya. Jadi semua saya presisi. Kelahiran anak saya belum oek aja, saya udah bikin asuransinya loh Pak. Belum oek gitu. Saya bikin, semua saya presisi. Tapi suatu waktu ternyata uang itu penting kata Mas Thomas. Saya ini seorang pegawai, jadi hiburannya kalau tanggal 25 Bapak Ibu. Jadi pasti dapat duit. Kita kerja keras, saya sekolah banyak, karir meningkat. Tuhan kasih uang lebih banyak. Tapi damai sejahteranya benar Pak Thomas, hanya tanggal 25 Bapak Ibu. Jadi pernah suatu saat saya ini saking sangat perhitungannya, kalau saya bilang, Ma, uang jajan kita per minggu hanya 100.000, duit yang lain ada, jangan harap dia bisa lebih dari itu. Dia pernah nangis di depan pintu hanya karena saya tidak memberikan bakso Malang Bapak Ibu. 7.000 rupiah karena sudah lebih dari 100.000. Oke. Tapi suatu waktu saya dipecat dari perusahaan karena saya ini seorang auditor Bapak Ibu. Ya kalau ada yang nonton di live streaming pasti tahu lah, biar aja. Saya pernah menemukan suatu fraud 50 orang. Ya. Terus pimpinan perusahaan nggak suka, saya yang disuruh keluar. Sedih hati saya, Pak, itu luluh lantak. Karena saya kebanggaan seorang pria apa sih? Pekerjaan toh, betul toh? Lalu istri saya bilang, jangan khawatir Pak, Tuhan akan menyertai. Dari mana? Ya udah disuruh keluar kan, gitu kan ya. Tapi di suatu waktu itu saya naik mobil, saya nangis. Tapi Tuhan bilang begini, ampuni orang yang menyakiti kamu. Terus saya berdoa, Tuhan, aku lepaskan pengampunan. Bapak Ibu percaya? Besoknya saya dikasih di hati, hubungi Bapak A. Dan saat itu juga saya makan siang dengan beliau. Dia tanya, saya nggak ngomong tuh, saya udah nggak kerja. Dia nanya, kamu kerja di mana? Di ini Pak, tapi mulai ini saya udah nggak kerja. Loh kenapa? Ya, saya ceritain semua. Di makan siang itu dia bilang, gak usah pikirin kerja, nanti kamu kerja sama saya. Tuhan segitu baik. Yeah. Oke. Yes. Belum, mamonnya belum hilang. Belum. Di suatu momen ada suatu kejadian yang membuat kami itu merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Istri saya yang cantik ini divonis kena kanker payudara. Dalam otak saya, mau berapa duit keluar? Ya dong, kasih dong. Yang dipikirin bukan istri saya sembuh atau enggak, mau berapa duit saya keluar. Sampai di satu saat begitu dapat berita itu, saya nangis di surga Tuhan. Tuhan kayak mengubahkan. Ini yang mau aku kasih. Dan saya bilang, Tuhan, aku mau ucap syukur. Bapak Ibu, aku kasih tahu, proses kemo itu 12 kali.
12 kali dengan biaya yang cukup tinggi. Oke? Bapak Ibu percaya, karena kebaikan kantor tidak 1 rupiah pun saya keluarkan. Tidak 1 rupiah pun saya keluarkan. Dan yang paling penting bukan itu. Ada 2 hal Pak. Saya selalu menganggap dia kalau soal uang, bodoh lah, nggak pintar lah. Udah kalau saya bukan anak saya juga tahu. Anak saya satu ini yang keriting ini. Ulang tahun. Tapi ada 2 hal yang paling penting dari kejadian. Saya dikasih kesempatan untuk keluarga kami lekat dengan itu. Yes. Di situ kami berdoa bersama. Di situ kami punya mesbah setiap hari sampai hari ini. Mesbah. Yang kedua, kasih kesembuhan buat istri saya. Saya mau bilang sama bapak-bapak yang ada di sini, saya tidak lihat ayat Kolose yang atas. Saya juga nggak tahu ya kenapa Alkitab tulisnya istri-istri tunduk pada suami, tapi saya lebih suka yang bawah. Hai suami-suami, sayangilah istri. Jangan engkau berbuat kasar kepadanya. Kalau sekarang di sini pasti mungkin berbuat kasar enggak. Tapi tolong Bapak lihat di dompet kanan udah kasih tahu istri belum? Dompet kiri, kaos kaki kanan, kaos kaki kiri. Wah, yang tawa yang paling kecil itu pelakunya. Semenjak itu Bapak Ibu, saya tidak peduli soal uang. Apa yang dia minta, kasih. Akhirnya jadi beban juga buat dia, disuruh mikir kan, oh cukup apa aja dia mikir gitu ya. Saya mau bilang, bapak-bapak jangan sakiti hati istri. Ya. Kalau saya sekarang lakukan itu, dan puji Tuhan, kami tidak pernah kekurangan. Anak saya satu dengan Mas Thomas, sekolahnya gratis 3 tahun. Anak saya yang besar di kuliah di Undip dapat 2 jurusan, hukum dan akuntansi. Kalau kita melekat sama Tuhan, saya saksi Tuhan akan lebih dulu sayang sama kita. Yes. Yuk, saya mau bilang, mulai sekarang yuk dekat sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau tahu ceritanya yang lebih banyak lagi, di mana saya jungkir baliknya, nanti dikasih Pak Gembala nomor teleponnya. Yuk, kami dengan senang hati akan memberikan kesaksian karena kami percaya di situ iblis. Yes. Yes. Yuk, ikut Tuhan. Sebagai tambahan juga saya dari HKBP Bapak. Jadi kami bukan tipikal orang yang kalau ujian ngangkat tangan, tapi kami tidak peduli dengan itu sekarang karena kami mau melakukan. Kami tiap minggu ke Semarang sudah 3 tahun lebih. Kami mencari Tuhan dan kami tidak peduli dengan jarak dan waktu. Jadi yuk, yang biasanya online datang ke gereja. Terima kasih Tuhan berkati. Di gereja mereka kalau orang angkat tangan justru akan disorot ya. Kenapa tuh orang? Kayaknya banyak dosanya kali Pak. Ya. Jadi kalau di gereja mereka HKBP itu gereja Protestan. Dan saudara lihat bagaimana Tuhan mengubahkan hidup seseorang. Jadi hari ini saya percaya kalau Anda melekat dengan Tuhan, Tuhan bisa mengubah hidup Anda dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bisa bilang amin? Amin. Tepuk sebelahnya bilang harus melekat dengan Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan satu lagu. Kasih-Mu tiada dua. Terus
Jangan pernah lupa kasih Tuhan dalam hidup kita. Ingat terus. Ingat terus kasihnya dalam hidup ini. Tuhan Yesus, kami rindu Bapak untuk selalu mengingat kasih. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat. Kami percaya dalam hidup kami, semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan. Terima kasih untuk kasih. Kasih Bapa, Kau berikan anak, Dia juga di saat aku bercanda. Kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Dengan kasih-Nya yang mengubah hidupku, dengan kasih-Nya yang selalu ada. Kasih-Mu, kasih-Mu bagiku. Ingat pintunya, ingat pintunya yang sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Ingat salibnya yang menebus aku.
pengorbanan kita kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Lagi bersyukur, 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 bersyukur karena kasih. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Kasih Allahku, kasih Allahku, syukurlah terbukti. Ketika Dia serahkan kasih Allah mau berkorban. Mari bilang sama-sama bersyukur, 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 bersyukur. Kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku. Sekali lagi sama-sama bersyukur, 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 bersyukur. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Allah kita yang sungguh asik dan tidak terbalas. Engkau Bapa yang kita minta Ibu Juli berdoa untuk firman. Selamat pagi Bapak di surga. Terima kasih Bapak kalau pagi hari ini kami masih boleh mendapatkan kesempatan Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Bapak, biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, boleh menjadi kesenangan di hati-Mu Bapak. Dan sebentar lagi ke Bapak kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Bapak, berbicaralah pada kami masing-masing Bapak. Biar kami mendapatkan hal yang baru hari ini. Pulang dari sini kami boleh menjadi pribadi yang baru. Kami boleh berubah dan semakin berubah, semakin mendekat kepada-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, saya dapat kesempatan juga oleh gereja untuk memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Judulnya yang diberikan gereja adalah pergumulan Getsemani. Kita baca ayatnya, Matius pasal yang ke-26 sampai Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kalau hari ini ibadah kita mungkin sedikit lebih panjang dari biasanya, maafkan saya, tapi saya percaya ini adalah ibadah yang istimewa buat kita. Kita bisa berlama-lama dengan Tuhan. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Saya ajak kita baca bergantian. Saudara bisa buka di handphone bersama-sama dengan saya, kita baca bergantian. Saya bacakan terlebih dahulu. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama
Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Silakan. Wow. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka dia mati sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya begini, jangan ini lalu daripada. Tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang berlutut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendatangi mereka tersebut, sebab mata mereka bersalah. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang pada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, bila saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan kepada orang-orang berdosa. Wah, saudara, ayat-ayat yang kita baca ini menjelaskan tahap pertama dari penderitaan Yesus secara jasmani dan rohani. Ini tahap pertama. Baru di tahap pertama saja Lukas 22 mencatat keringatnya menjadi seperti apa ini? Titik-titik darah katanya, bertetesan darah. Nih saya potong bacaan kita sampai di 45 saja ya. Saya potong sampai situ. Saudara perhatikan. Sekali lagi saya bilang ini tahap apa tadi? Tahap pertama. Itu tahap pertama secara jasmani dan rohani. Di tahap pertama saja ketika dia berdoa, nanti kalau sudah baca Lukas itu dikatakan keringatnya berubah menjadi titik darah. Sebelum saya lanjut, saya ajak dulu kita baca Filipi pasal 2. Saya hanya ingin kita mengerti karena ada orang Kristen yang menurut saya meragukan kemanusiaan Tuhan. Jadi bukan meragukan ketuhanannya, tapi meragukan apanya? Kemanusiaan. Coba kita baca ya. Jadi ada yang berpikir gini, ya dia kan Tuhan, ya pasti dia kuatlah menderita seperti itu. Kita baca Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Yuk baca. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 perhatikan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini kalimatnya jelas. Bahasa bagian terakhir kalian jelaskan. Menjadi sama dengan manusia. Tadi saya bilang banyak orang Kristen meragukan kemanusiaannya Tuhan. Anda perhatikan, dia gunakan. Jadi kalau saya pakai bahasa saya kira-kira saya katakan begini. Dia menggunakan kemahakuasaannya untuk mengubah dirinya sendiri menjadi manusia. Tujuannya apa? Supaya dia bisa merasakan apa yang manusia rasakan. Jadi Tuhan pakai kemahakuasaannya untuk merubah dirinya sendiri. Kalau ada dulu film apa itu? Jin itu kan? Jin? Yang digosok itu. Terus dia bilang, ku beri 3 permintaan. Wow gitu. Saya sih sebenarnya ya pikiran sesat saya sih. Dulu pernah seandainya ada benar gitu ya. Ku beri 3 permintaan. Saya akan minta gereja raksasa itu pindah gitu. Kalau saya. Nah, Anda perhatikan di bawah tekanan yang begitu hebat ya secara medis.
Jadi saya pernah baca ayat ini, lalu dulu saya salah satu mentor saya namanya Pendeta Dr. Royandi Hutasoid. Itu mentor yang cukup hebat, saya banyak bertanya dengan beliau. Dan salah satunya saya bertanya ayat ini. Dikatakan begini, karena tekanan Yesus itu begitu berat sampai secara medis katanya pembuluh darah halus ya yang ada di kelenjar-kelenjar keringatnya itu pecah. Nah, pembuluh darah halus itu yang membuat akhirnya keringatnya berubah menjadi darah. Dan Anda perhatikan, saya sih waktu baca ini saya jadi berperenungan gini. Keringat Tuhan berubah menjadi darah supaya keringat saudara berubah menjadi cien. You know? Keringat Tuhan itu berubah menjadi darah supaya keringat kita berubah menjadi tepuk sebelahnya bilang ini, jangan pura-pura gak dengar. Tak ulangi lagi. Keringatnya Yesus berubah menjadi darah supaya keringat saudara berubah menjadi cien. Muncrat begini ngomong. Saya mau pelajari ini. Anda coba perhatikan mulai dari peristiwa di Getsemani, Yesus kasih contoh gimana caranya mengatasi pergumulan. Anda perhatikan apa yang dia lakukan ketika dia mengatasi pergumulan. Anda perhatikan ayat 39 dibilang begini, maka ia maju sedikit. Coba kembali ke ayat tema kita tadi. Gitu bro. Pokoknya firman yang aku ucapkan tolong seperti itu. Kembali ya ayat 39. Ya, lihat sama-sama. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Kalau kita pelajari dengan benar firman Tuhan, berdoa itu satu, komunikasi dua arah. Bilang sama-sama komunikasi dua arah. Ya. Jadi orang yang berdoanya sampai terjadi komunikasi dua arah, itu menurut saya dia sudah sampai di level 7. Mungkin Anda bertanya, apa maksudnya level 7? Artinya begini, dia berhasil 7 hari penuh siang dan malam terhubung dengan Tuhan. Pernah dengar penyiar radio berkata, para pendengar radio sekarang, para pendengar radio Sonora atau radio apa gitu ya, tetap stay tune di 19.2. Kita akan ketemu lagi setelah jeda iklan. Dia bilang tetap stay tune. Artinya tetap apa itu? Terhubung. Saya ulangi sekali lagi ya. Orang yang doanya sampai dua arah, itu menurut saya dia orang yang sudah berhasil sampai di level 7 dari cara dia berdoa. Lalu saudara perhatikan, ada yang bilang begini, oh kalau cuma sampai di level 7 aku udah lewat dong Pak gitu. Karena aku tuh sudah 7 hari penuh tidak pernah berhenti berdoa. Mau makan berdoa, bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa. Berarti kan aku sudah sampai di level 7. Buat saya itu bukan doa, itu namanya laporan yang dibungkus dengan doa. Gitu. Mau makan berdoa? Kalau saya jujur, saya ya semenjak menikah, ya istri saya ajak ya kalau berdoa ya. Jadi kami beberapa kali berdoa, bukan berapa kali, hampir sering berdoa gandengan tangan di meja makan, di mana berdoa, gitu ya. Tapi menurut saya yang dimaksud dengan berdoa, yang saya maksud dua arah itu bukan doa makan. Coba Anda doa makan apa bisa dua arah? Coba nih Anda berdoa, Tuhan Yesus, aku mau makan. Tiba-tiba terdengar dari suara sebelah, gak usah makan. Tutup nasinya, jangan makan. Gimana saudara dengar suara itu? Pingsan. Coba. Makanya doa yang dua arah itu bukan doa makan, bukan doa mau tidur. Tiba-tiba Anda mau tidur, Tuhan Yesus, aku mau tidur. Tuhan, ada suara tiba-tiba terdengar. Doa 1 jam. Jangan tidur 1 jam berdoa. Anda pasti akan stres. Ya, orang saya aja yang pendeta pernah berdoa, Tuhan nyaut, saya kaget dan takut. Begitu ada suara, ya Tuhan, lalu saya terding, dalam nama Yesus, keluar, gitu. Ah Tuhan, itu jelas suaranya. Saya takut, apalagi saya lagi sampai segini, aduh, aku nih pengen dengar suara Tuhan. Begitu Tuhan ngomong kok saya tengking. Nggak mudah itu. Itu cuma doa
yang laporan yang dibungkus dengan doa, dan itu baru sampai di level 1. Apa sih tujuan saya ngomong, saya sampaikan ini pada pagi hari ini? Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-29. Coba kita cek sebentar, nanti kembali ke sini ya. Lukas pasalnya yang Lukas 9 ayat yang ke-29. Ya, coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika ia sedang, ulangi, ketika ia sedang berdoa, apa yang terjadi? Rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi, iya. Anda perhatikan kalimatnya, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Dengan kata lain, kesimpulan saya, doa pasti membawa perubahan. Itu cara pertama Yesus menghadapi persoalannya. Saya ulangi sekali lagi. Doa itu pasti membawa perubahan. Doa itu menurut saya sangat-sangat bisa membuat orang jadi kuat dan bertahan dalam pergumulan. Itu menurut saya. Saya sudah praktekkan ini. Dan hanya doa yang bisa menghasilkan perubahan positif. Mengeluh tidak akan menghasilkan perubahan. Orang Semarang bilangnya kemerungsung, betul? Kemerungsung. Tepuk sebelahnya bilang kemerungsung tidak menghasilkan perubahan. Iya, ya, mulutnya jangan kemerungsung aja bilang. Tapi bersyukur seperti lagu tadi. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur. Karena kasih setiamu. Bersyukur itu bisa membawa perubahan kalau buat saya. Mengeluh tidak bisa. Satu kali lagi acara retreat seperti ini. Pendetanya, saya lagi duduk di kursi. Pendetanya lagi ini retreat anak-anak sekolah di Jakarta. SMA Finansia. Itu saya masih ingat itu. Itu pokoknya di retreat itu, satu kelas itu orang Papua semua. Yang orang Cina cuma saya. Saya lagi duduk di situ, pembicara pertama lagi mau, tiba-tiba batu berhujan dari belakang, dundang, kaca pecah semua, buah, ada yang teriak-teriak, wah pokoknya teriaknya, Anda tahu lah teriaknya itu, pokoknya, masuk mereka ke dalam, dengan ikatan tali, ayat-ayat, mereka teriak-teriak, itu ngeri. Lagi mereka teriak itu batu, pokoknya macam, ada yang bawa celurit, bawa apa, masuk gitu. Mereka bilang, mereka teriak, bubar, apa ini, bubar. Demi Allah, bubar. Wah, gitu. Saya lagi bingung lihat, pendetanya hilang. Kemana tuh pendeta? Saya lagi bilang anak-anak, masuk semua kalian, masuk semua. Gitu ya. Saya pegang kursi, tiba-tiba pendeta berubah jadi pendekar saya pada waktu itu. Karena saya lihat, ini anak-anak SMA. Manusia lama saya tiba-tiba pada saat itu muncul. Saya dengan teman saya itu polisi militer, pendeta polisi militer. Selalu bareng dengan saya. Saya bilang, anak-anak semua, masuk kamar, kunci pintu. Mereka udah penuh manas-manas saya. Saya bilang, mau ngapain kalian? Bubar. Saya bilang, ini kan bukan tempat maksiat, ini kan kami lagi ibadah, bubar. Tiba-tiba nggak tahu ya, saya sih nggak mau bela Tuhan. Rasanya sih nggak pengen bela Tuhan saya. Tuhan itu tidak perlu dibela. Tapi saya bilang, kalau kalian bunuh kami, nggak masalah. Tapi sampai anak-anak itu di situ, saya telan satu-satu. Saya bisa lebih jahat dari setan, teman-teman. Tiba-tiba berubah kependetaan saya pada waktu itu. Karena itu anak Papua semua, cipit semua. Ya Tuhan, masuk kamar, jangan ada buka pintu. Saya bilang, pokoknya ada yang itu keyboard dibanting, terbelah dari dua. Saya diam aja, saya diam. Saya berdua teman saya itu ternyata dia udah kontak kodim sedekat, setempat kontak. Datang itu kodim berapa truk nggak tahu. Ternyata yang provokasi RT-nya. Dan baru kali itu saya lihat orang dilempar. Biasanya saya nggak pernah lihat orang dilempar. Kali itu RT-nya tuh dilempar dari sini ke truknya. Kaki saya itu beling semua.
Dan saudara, pada waktu itu, jauh sebelum itu tentaranya datang, saya pegang tangan, saya pegang teman, saya bilang, kita mengucap syukur. Kalau memang harus mati, nggak apa-apa, mumpung belum kawin. Saya belum kawin waktu itu, belum nikah saya, mumpung belum kawin, nggak apa-apa. Teman saya bilang, Jin, pokoknya ini pintunya tuh ya cuma berapa meter, ini masuk ke kamar-kamar anak-anak itu, saya jaga pintunya. Saya bilang, yang berani lewat sini, putus. Saya makan kamu semua. Dan saya itu cuma berdiri dalam hati, Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu rasanya kayak nyawa sudah gak ada. Itu saya gini, martir itu kayak gini kali rasanya ya. Karena itu sudah itu pacul, cangkul, celurit, ya sekali cek, udah habis. Udah, saya nggak bawa alat apa-apa. Teman saya pegang Alkitab lagi. Lo mau pukul pakai Alkitab? Saya mau kasih tahu saudara. Nah, ini doa yang dua. Saya bersyukur. Waktu saya bersyukur, itu nggak tahu tiba-tiba mereka mundur. Tentaranya belum datang, polisi belum datang, mereka mundur. Ayo sok mundur. Bahasanya kan bahasa itu. Ayo sok mundur kan. Saya bilang ayo. Teman juga bilang, lu jangan nantang-nantangin. Saya bilang, ayo. Karena saya tuh pikir begini, itu anak-anak itu kalau sampai diperkosa, di apa? Mereka bilang, haram. Tapi handphone dijarah, apa diambil. Dan cuma di situ menurut saya sih, saya sampai berdoa di level yang ketujuh karena saya mendengar suara. Suara itu kayak nyuruh, tutup pintunya, tahan gitu, tahan begini. Dan diam di situ. Muncul ayat firman Tuhan, aku akan ganti berperang bagi kamu. Yang munculnya itu bukan ke saya, munculnya ke teman saya, karena saya emosinya udah kelewat pada waktu itu. Saya bilang, maju kalian, saya makan kalian di sini. Mundur. Teman saya bilang, Ki, Tuhan ganti berperang bagi kita. Puji Tuhan, mundur lagi. Cara mengatasi persoalan ternyata bersyukur itu lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang saya hadapi dalam hidup ini, saya cuma mau bilang bersyukur. Cara kedua Yesus mengatasi persoalan di Matius pasal 26 ayat 40 sampai 41. Coba cek Matius 26 ayat 40 sampai 41. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus kembali kepada pengikutnya dan mendapati mereka. Ya, terus? Terus? Iya. Saudara, saya waktu baca ayat ini, kata berjaga atau berdoa dalam ayat ini itu bukan bicara kewajiban keagamaan, bukan. Tapi itu benar-benar bicara hubungan. Dan menurut saya umpamakan itu seperti arus listrik yang siang malam harus terhubung, gak bisa putus. Orang Kristen yang ngaku Kristen, gerejanya RBC, menurut saya Anda jangan sampai terputus hubunganmu dengan Tuhan. Jangan sampai terputus. Harus 1 kali 24 jam. Saya saja kalau tidur saya berkata, Tuhan, tubuhku memang tertidur, tapi aku mau supaya rohku tetap menyembahmu. Sekalipun tubuhnya tidur, rohku, jiwaku sembah Tuhan. Saya waktu pelajari hal itu sama seperti arus listrik. Coba Anda perhatikan ya, apalagi sekarang di zaman-zaman internet kayak begini. Begitu listrik hilang juga signalnya. Saya pernah 1 kali mati lampu di rumah, kok signalnya turun semua? Signalnya hilang semua? Berpengaruh ya, saya ini kan gaptek. Ternyata berpengaruh. Mati semua. Dan Yesus sudah ngomong itu ribuan tahun yang lalu. Yohanes pasal 15 ayat 5. Saya baca ini. Ini ayat viral. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Dibilang begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yang saya suka ini di bagian berikutnya dibilang begini,
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Oke. Yang paling keren itu di kalimat bagian terakhir dibilang begini, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 5. Jikalau kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jadi orang Kristen, menurut saya, kalau di luar Tuhan, dia masih merasa bisa berbuat apa-apa. Menurut saya sih, ya tinggal tunggu tanggal main. Kasih tahu sebelahnya, tinggal tunggu tanggal main. Ya. Itu namanya, kalau orang banci bilang ini, sombong sekali. Ya. Bahasa Jawanya bagus, saya suka, kemelinti. Ya. Coba lihat matanya sebelah, tepuknya halus. Ojo kemelinti. Saya yakin orang di luar Tuhan kalau ngaku Kristen gak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa. Percaya saya. Itu tinggal tunggu tanggal main, Anda jatuh dan tidak bangun-bangun lagi. Pergumulan di Getsemani, bahkan sampai di kayu salib, bisa Yesus hadapi karena apa? Karena dia, Bapaknya dan Roh Kudus jadi satu. Itu jelas. Kesimpulan saya, orang Kristen yang tidak berhasil menjadi satu dengan Tuhan, dia akan babak belur dalam mengatasi pergumulan-pergumulan ini. Dia pasti jatuh. Wah. Itu kayak ada lagu dangdut zaman dulu itu, jatuh bangun aku mengejar. Jatuh bangun dia. Yang terakhir, saudara pernah dengar nggak ada orang bilang begini, atau khotbah juga pernah saya berapa kali dengar bilang, pikul salib. Pernah dengar? Bayar harga. Berapa kali saya dengar ada beberapa pendeta-pendeta yang bergentayangan di Indonesia, di televisi. Kamu harus pikul salib, bayar harga. Coba renungkan kembali. Menurut saya sih, Yesus katakan itu dikhususkan kepada orang-orang yang suka berdalih. Yesus katakan itu kepada orang-orang yang sombong rohani. Yesus katakan itu kepada orang yang suka setengah-setengah hati. Yesus katakan itu kepada orang yang suka lain di bibir, lain di hati. Yesus katakan itu kepada orang yang menurut saya pelit alias kikir, binti medit. Ya? Dan banyak orang Kristen suka lupa dosa cabul, dosa berzina, sama dosa pelit sama kadarnya. Satu Korintus 6, coba. Tak elengke. Saya pakai bahasa Jawa ini. Tak elengke. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Yuk baca. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak hati tidak akan mendapat bagian? Itu nanti tema yang lain ya. Terus, jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburik, pencuri, orang kikir alias medit, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Ada orang ngomongin tetangganya, itu loh, istrinya 2. Sedangkan yang ngomong itu gosipin orang, gitu loh dia. Wah, senangnya suaminya itu pergi ke tempat-tempat pelacuran. Ya, itu loh ngomongin tetangga. Biasa kan ada tukang sayur lewat itu kan gitu tuh. Kesempatan. Orang tong-tong mungkin sebenarnya. Cendi. Saya kasih tahu ya. Kai itu bisa berubah berkat jadi kutu. Kai. Orang Jawa kan gitu. Kai. Tak kasih tahu, berkatmu mampet cuma gara kai. Kai. Kenapa? Emangnya izin, koplak, kenapa? Tak kasih
kasih tahu ya teman-teman pemain musik. Dia ngomongin orang begitu, tapi dia sendiri pelit. Dosane po. Sama ya. Sama ya. Nah, saya kasih tahu, karena itulah Yesus kasih pesan-pesan yang keras. Bayar harga, pikul salib. Pesan ini kan mirip-mirip ketika Tuhan ngomong sama orang kaya dan beragama itu. Masih ingat gak? Di Alkitab ini, orang yang kaya dan beragama. Kepada pemuda itu. Dan yang Yesus suruh, jual hartamu, ya toh? Ikut aku. Sama ini. Yesus tidak bilang itu ke semua orang. Juga kepada pasal sesudah itu. Kepada siapa itu? Sakius. Yesus nggak ngomong itu. Yesus nggak suruh Sakius, jual semua hartamu. Enggak. Pesan-pesan yang keras itu ditujukan kepada semua orang yang saya sebutkan tadi. Yang suka mengeraskan hatinya, dablek. Terus apa lagi itu? Sombong rohani, suka setengah-setengah hati. Terus apa tadi? Pelit alias kikir, bintik, medit. Tuhan ngomong kepada orang-orang yang kayak gitu. Nah, ini kita kan sekarang disebut pengikut Kristus. Nih, tolong perhatikan bagian terakhir. Kita kan disebut pengikut Kristus. Orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya, sudah dibayar lunas harganya. Juga kita dijadikan warga kerajaannya. Betul ya? Nah terus kita sudah jadi warga kerajaannya, ditebus dengan darahnya lunas. Masa Tuhan katakan kepada kita, bayar harga, pikul salib. Pesan ini kan jadi gak nyambung buat saya. Jadi gak teraplikasi dengan akurat gitu loh. Sudah jadi anak raja, warga kerajaan sorga, ditebus dengan kuasa darah yang mahal. Tapi Tuhan bilang, pikul salib, bayar harga. Padahal kan Tuhan sudah bayar harganya. Saya ngerti. Saya waktu pelajari itu saya ngerti. Mungkin yang dimaksud dengan kata pesan-pesan yang keras, pikul salib, bayar harga, itu pengertian itu taati firman, mau rela berkorban, hidup kudus, sama seperti Yesus. Saya setuju kalau itu. Tapi saya suka perhatikan, sadar tidak sadar, banyak orang Kristen terbawa dengan pesan yang message yang menurut saya keliru. Kenapa saya katakan keliru? Jadi gini, orang yang pengertian dia bayar harga dalam pengertian firman, itu dia sadar apa yang sudah Tuhan lakukan buat dia. Dia sadar diri hidupnya sudah ditebus, gitu ya. Jadi saya kurang setuju tuh pesan-pesan yang keras, pikul salib, bayar harga. Itu sekali lagi saya ulangi, tidak ditujukan kepada semua orang. Anda yang hidup benar di mata Tuhan, sedang berusaha lakukan firman Tuhan, Tuhan gak suruh Anda pikul salib, bayar harga. Bukan itu. Seringkali firman itu dipakai untuk mengintervensi atau menuduh ulang orang-orang yang berusaha hidup benar di mata Tuhan. Makanya saya katakan tadi, ayat itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang double, orang-orang yang keras kepala. Ditujukan kepada orang-orang yang sok rohani, sombong rohani. Itu berbahaya. Nah sekarang begini, kalau gitu pikul salib sama tidak pikul salib, ayat mana yang jadi pegangan kita? Saya punya ayat Galatia pasal 2. Coba kita baca ini. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Ini ayatnya jelas. Galatia pasal 2 ayat 19. Yuk baca. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Hukum Taurat. Supaya ya, aku telah, bilang sama-sama, aku telah disalibkan. Terus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Terus, dan hidupku yang kuhidupi tidak sekarang dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau baca dari ciri penulisan ayat ini, kita tuh sudah tidak disuruh pikul salib. Kenapa? Karena kita sudah disalib. Kan Anda dan saya sudah disalib dengan Kristus. Menurut saya sekarang begini, kalau Anda pergi kemana-mana, itu bukan pikul salib, tapi beritakan salib. Bilang sama-sama, beritakan salib. Ya, bukan lagi pikul.
Yang disuruh pikul itu sekali lagi orang-orang yang sombong rohani, orang-orang yang malas doa, malas baca firman, malas praktek firman. Anda dan saya sekarang salibnya bukan dipikul, salibnya sekarang ada berliannya, ditaruh di sini, ya kan ya? Salibnya sekarang udah ada harganya. Dulu salib nggak ada harganya, sekarang salibnya 5 gram, 10 gram, ya kan? Coba itu salib mau pikul tuh, aneh kan? Anda kalungnya dibuka terus ditaruh gini, dipikul. Orang mau Kristen edan salib. Sekarang kerjaan kita beritakan salib, bukan pikul salib. Kalau menurut saya sih ya. Dengan cara apa kita pikul salib? Dengan cara apa kita beritakan salib? Ya lewat cara hidup, lewat sikap hati, lewat perkataan, lewat cara kita mengatasi pergumulan. Menurut saya sih. Dan ucapan Rasul Paulus tentang salib itu adalah ucapan-ucapan yang menurut saya paling esensial dalam kekristenan. Dikatakan begini, hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Perhatikan kalimatnya jelas. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekarang saya berkata nih. Saya berkata begini. Hidupku, apa sih bahasa yang paling gampang? Ya. Saya berkata, hidupku ini kan dalam daging. Ya. Dengan segala memori dan segala pengalaman-pengalaman dosa di masa lalu. Ini hidupku, ini sekarang. Apakah saya setelah saya jadi pendeta, saya lupa dosa-dosa saya masa lalu? Enggak. Orang yang bertobat, apa bisa lupa dosa-dosa masa lalunya? Tidak, Tuhan yang melupakan. Anda mungkin nggak bisa lupa. Tapi sekarang, ayat ini ngomong gini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah, di sini persoalannya. Di sini sebetulnya tubuh kita ini, hidup kita ini jadi medan pertempuran. Kenapa saya bilang medan pertempuran? Antara maunya Tuhan dengan maunya kita jadi tarik menarik, betul nggak? Ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi siapa? Kristus yang hidup dalam aku. Tapi aku masih punya memori masa lalu nggak? Punya. Aku masih ingat dosa-dosa masa lalu nggak? Iya. Sekarang aku sudah bertobat. Yesus hidup di dalam aku. Tapi kan aku ini masih hidup dalam daging. Contoh nih, orang sombong. Pak, saya mau bertobat. Bertobat dari sombong saya. Terus saya undang maju. Mari maju ke depan. Yang merasa sombong, maju ke depan. Saya doakan. Terus Anda angkat tangan. Terus saya minta nanti Pak Thomas, Pak Gia berdoa. Dalam nama Yesus, segala kesombongan diusir dalam nama Yesus. Terus Anda kayak kaget. Hah? Aku sudah tidak sombong. Ngomong pemain musik, aku sudah nggak sombong. Pak Bambang, lihat aku Pak. Aku sudah nggak sombong sekarang. Apa begitu? Hah? Pak Yari bilang, iya loh, sombongnya hilang. Hah? Kesombongan Anda harus diuji dengan tarik-menarik yang ada. Itu berat sekali. Jujur saya kasih tahu. Makanya ada, tadi, siapa tadi yang singgung? Pak Thomas apa berat? Oh Pak Thomas, dikatakan berdoa dan berjaga. Tujuan supaya kita punya, tujuannya apa? Tujuannya gini, supaya kita tuh punya penguasaan diri yang paten. Saya ulangi, bilang sama-sama penguasaan diri yang paten. Ya, paten penguasaan dirinya. Makanya saya, kalau nggak salah saya pernah singgung satu kali di gereja ini. Banyak orang Kristen bisa menguasai diri, tapi tidak bisa cepat menguasai diri. Banyak orang Kristen punya penguasaan diri, tapi tidak punya kecepatan dalam menguasai diri. Tepuk sebelahnya bilang ini, kalau menguasai diri harus cepat. Ya, harus apa? Iya. Kalau Anda lagi anak kecil tuh namanya apa? Kalau dikasih jajan terus kayak apa? Kalau dikasih, nggak boleh nak, gitu tuh apa namanya itu? Ya, pesan saya merengek sih boleh, tapi jangan lama-lama. Gitu. Jadi banyak orang Kristen tuh penguasaan dirinya lambat sekali. Nah makanya melalui ayat ini pesan saya supaya penguasaan diri Anda paten.
kokoh, ya, melalui perkataan, pikiran, mulut, telinga, tidak mudah terkontaminasi dengan dunia. Bagian terakhir Rasul Paulus tuh bilang begini, dengan tubuhku aku melayani keinginan dosa, dengan jiwaku aku melayani Tuhan. Itu bukan dualisme, itu tarik menarik yang berat sekali. Semua kita itu kan pengen sebetulnya baik-baik saja. Ada lagunya deh. Semua kita itu pengen hidupnya baik-baik saja. Ya. Pengen rumah tangganya nggak usah ribut-ribut. Tapi faktanya ya ribut. Itu buat saya sih ya. Makanya saya bilang udah gitu ribut ya. Itu kan biasanya mengarah pada daging, bukan kepada Kristus. Kalau udah mulai ribut. Lalu ya, saya pernah beberapa kali karena melayani pastoral counseling, saya pernah beberapa kali ketemu dengan pasangan-pasangan yang karena sama-sama Kristen, ya, sama-sama Kristen, sama-sama melayani, itu akhirnya dari pikiran sampai perkataan perang ayat. Pernah gitu? Iya kan? Hei istri, kamu jangan lupa dong, Alkitab bilang, hei istri, tunduk pada suami. Istri juga bilang, mulutmu hati-hati ya. Alkitab juga bilang, hai suami, kasihi istrimu. Perang ayat. Gitu. Sebetulnya menurut saya sih bukan siapa salah siapa benar, tapi jangan sampai salah bereaksi ketika Anda menghadapi persoalan. Tepuk sebelahnya bilang, jangan salah bereaksi. Ya. Ada sebuah lagu lama, saya suka lagu ini. Hidupku bukan yang aku lagi, tapi Yesus dalamku. Apa? Hidupku bukan yang aku lagi, tapi Yesus. Kita latihan dulu ya. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Terus hidupku bukan yang aku lagi, tapi Yesus. Coba kita berdiri bersama-sama. Saya ingin saudara sekali lagi, tubuh kita ini memang akan selalu menjadi medan pertempuran. Tarik menarik kuasa Tuhan dengan hidup kita dengan kuasa setan. Jadi ada 3 keinginan yang tarik menarik. Keinginan kita, keinginan Tuhan, keinginan setan. Yang paling dominan biasanya keinginan siapa? Jangan nyalain setan. Orang Kristen suka nyalain setan. Pak, aku sih tapi setan ini mengganggu Pak. Saya mau kasih tahu, manusia bisa lebih jahat dari setan. Ingat itu. Makanya lagu ini saya suka. Coba kita nyanyikan dengan musik ya. Terima kasih. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Siapa? Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Siapa? Saudara, kalau Yesus yang hidup di dalam Anda, nanti di lain kesempatan saya kasih ayatnya. Jelas dikatakan, kamu bisnis, Tuhan tunjukin jalannya. Kalau kamu hidup dalam Tuhan, kamu cari jodoh, Tuhan tunjukin. Gampang. Saya sampai sempat buat seminar itu tentang perjodohan. Saya kasih tema, ku tahu yang ku mau. Kenapa? Karena orang yang dalam Tuhan, Tuhan tunjukin jodohnya. Nggak perlu nyari, yang mana ya? Yang mana? Itu sih cakep juga ya. Tapi umurnya 68. Gitu. Anda kalau hidupmu di dalam Yesus, Yesus dalam kamu, gitu ya. Saya yakin. Biarpun jadi gini, tokennya itu cuma bunyi aja, habis enggak, gitu. Karena kami alami dalam hidup kami. Kalau udah mulai bunyinya memang agak jorok sedikit. Titit, 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 titit. Sedang not, tokennya bunyi. Isi, sedang isi selalu. Ya, diisi. Jadi orang yang dalam Tuhan itu berkatnya
nggak pernah putus. Berkatnya ngepas. You know ngepas? Ya tuh. Pas mau jalan-jalan ke luar negeri ada. Pas mau beli berlian ada. Pas mau foya-foya ada. Itu bro. Ini baru segini satu ini keren gitu. Ya. Coba kita nyanyi sekali lagi ini. Saya serahkan kepada Pastor Dedi. Ini bukannya aku lagi. Bukannya aku lagi. Yesus hidup bukannya aku lagi. Oh, Yesus datang. Beritahu Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Oh, hidup bukannya aku lagi. Sekali lagi. Hidupku hidup bukannya bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Haleluya. Mengadakan tanganmu kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang datang kepada kami. Kami sambut dengan sukacita. Kami sambut dan kami belajar untuk terus menerapkan di hidup, dalam perkataan, dalam sikap, dalam semua tingkah laku dalam kehidupan kami. Kalau Yesus menghadapi pergumulan di Getsemani dan Dia mampu menghadapinya karena Dia punya Bapa. Kami rindu pagi ini Engkau mengajar kami Tuhan. Biarlah pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kami mau hadapi bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Berkati hamba-Mu Pastor Ricky yang telah jadi berkat buat kami semua. Berkati juga teman-teman yang mengajar Kit RBC. Tuhan menolong kami, berkat-Mu melimpah. Kami berdoa mengucap syukur. Di dalam nama terus kami berdoa, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Kita menghadapi pergumulan besar, kecil, tergantung bagaimana kita meresponi pergumulan itu. Cepat atau lambat Tuhan akan memampukan kita untuk menikmati jawaban dari pergumulan kita. Tidak ada seorang pun yang imun dari pergumulan. Dan hidup terberat jika kita mencoba hidup tanpa pergumulan. Karena itu pergumulan itu sebetulnya baik untuk kita. Pergumulan itu baik karena ada berkat di balik pergumulan. Datanglah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar di hidup kami. Dalam hidup kami, kami boleh melihat tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti menolong, memampukan kami, mencoba kami untuk kami boleh melihat apa-apa yang Tuhan kerjakan, mengingat satu persatu dari apa yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Kami meyakini Tuhan, kalau Tuhan bawa kami sampai dengan hari ini, Tuhan juga akan bawa kami menikmati sukacita, menikmati berkat Tuhan, menikmati kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih untuk tiap pergumulan yang ada pada kami, karena itu baik untuk melatih kami, supaya kami semakin mengandalkan Engkau, menaruh harap kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak kami Viral yang sedang dalam kondisi sakit, sakit tipes. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dengan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Slametto juga Tuhan, yang masih lemah fisiknya karena kondisi usia yang lanjut. Tuhan menolong. Bahkan di antara kami ada pergumulan sakit, mari Engkau menolong, turut campur tangan, bekerja dengan kuasa Tuhan. Kami berdoa pergumulan-pergumulan yang kami bawa pada pagi ini Tuhan, biarlah Engkau melihat seruan hati kami, doa kami yang menjerit, meminta kepada Engkau. Biarlah kasih Tuhan itu cukup bagi kami, memampukan kami. Berdoa untuk acara-acara yang berlangsung pada minggu ini Tuhan, ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah minggu depan. Kami berdoa Tuhan menolong kami, seluruh panitia, seluruh pengisi acara. Tuhan berkati mereka semua.
Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja kami. Kami berdoa biarlah Engkau yang akan turut campur tangan. Tuhan menolong, Tuhan bekerja, sehingga dalam waktu dekat ini, beberapa bulan yang akan datang kami selesaikan dan kami boleh pindah dari tempat ini ke tempat yang baru yang kami akan gunakan untuk beribadah. Kami berdoa Tuhan menolong, Tuhan turut campur tangan. Tuhan yang akan mengirim berkat-berkat dari utara, barat, timur, selatan kepada kami untuk kami kelola manage dengan baik sehingga pembangunan ini dapat terselesaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat Tuhan juga mengiringi seluruh keluarga Blessed Family Tuhan. Tuhan menolong mereka, Tuhan campur tangan. Berkati hidup pekerjaan rumah tangga mereka. Berkati apa yang menjadi keinginan dan doa dan harapan mereka. Kami rindu Tuhan, Engkau menolong. Berkati perjalanan sebentar di Solo, Tuhan menolong. Ketika kembali ke Jakarta, penyertaan Tuhan juga milik mereka, menjadi milik mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk Pastor Riki dan keluarga yang boleh mewarnai ibadah kami di RD setiap minggu kelima seperti ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kasih kami ini. Tuhan bukakan pewahyuan, Tuhan pakai dengan dahsyat kemanapun Engkau utus. Bahkan tanggung jawab sebagai seorang dosen di STT Sangkakala, Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberkati. Beberapa tempat trainer berkenaan dengan praise worship, Tuhan kami menyerahkan, berkati pelayanan beliau Tuhan. Terima kasih untuk tim prophetic yang melayani kami. Tuhan menolong pemusik, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih untuk doorkeeper, terima kasih Tuhan untuk petugas multimedia dan juga soundman. Tuhan menolong kami semua. Terima kasih berkat Tuhan melimpah ruah atas kehidupan kami semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu kepada Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan itu akan mewarnai kehidupan kita. Angkatlah kedua belah tanganmu dan pandang, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi kami. Pulanglah kau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa akan mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang engkau kerjakan selalu berhasil, beruntung dan diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, tulus dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia.